Tips yang pertama, jaga selalu pikiran positif dan perasaan happy kita, kawan-kawan. Nah, triknya gimana supaya kita tetap berpikiran positif dan perasaan kita selalu happy? Yang pertama, tanamkan di dalam diri bahwa kita sehat dan mampu melawan virus ini. Yang kedua, jangan baper, karena baper itu suka bikin kita menjadi labil. Yang ketiga, jangan sering marah-marah, karena bikin detak jantung kita tidak normal. Yang keempat, jangan julid dan kepo nggak jelas, karena ini juga bikin kita pikirannya negatif. Nah, yang kelima, lakukan hobi yang bikin kita happy. Yang suka karaokean sama istri atau sama pasangannya. Yang suka nanam pohon, nanam tanaman di rumah atau di kebun, silakan berkebun, karena itu membuat kita bahagia. Terus tips yang kedua apa? Tips yang kedua adalah gunakan selalu akal sehat kita. Karena Tuhan sudah memberikan akal sehat bagi manusia. Itulah yang membedakan manusia dari makhluk yang lain, yaitu kita memiliki akal. Nabi Muhammad diberikan wahyu yang pertama adalah disuruh Iqra atau disuruh membaca. Apa yang harus dibaca? Segala sesuatu yang ada di alam ini harus dibaca. Kita pahami, kita cari, kita pahami. Nah, terkait COVID-19 ini kita cari dan kita pahami apa itu COVID-19, karena mau nggak mau kita berdampingan hidup dengannya. Kemudian bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini? Nah, triknya apa terkait tips yang kedua ini? Satu, selalu recheck informasi terkait COVID-19, jangan sampai termakan hoax. Yang kedua, cari informasi dan pahami cara menghadapi COVID-19. Siapa sih si COVID ini? Lewat mana sih dia menginfeksi tubuh kita? Nanti akan seperti apa ketika masuk ke tubuh kita? Bahayanya sejauh mana? Dan bagaimana cara kita menghadapinya? Supaya kita bisa melawan dengan antibodi alami kita. Yang ketiga, follow para ahli kesehatan yang mumpuni dan tidak punya motif politis. Masih banyak ahli-ahli kesehatan yang memiliki pikiran jernih demi kemanusiaan. Artinya dengan mengikuti mereka kita bisa tahu berdasarkan ilmu yang jelas dan bukan ilmu yang mereka-reka atau ilmu yang diada-adakan atau ilmu yang berkepentingan untuk kepentingan bisnis dan lain-lain. Jadi ikuti selalu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang murni demi kemanusiaan. Yang keempat, jangan merasa paling ngerti dan merasa paling benar. Semua orang yang sekarang dilanda COVID semuanya ingin sehat, ingin selamat. Artinya dari manapun asalnya, dari manapun pendapatnya, kalau memang itu benar dan bisa dibuktikan, kalau itu memang ada ilmunya, kalau memang orang lain itu juga sudah membuktikan bahwa dia bisa sehat dengan hal tersebut, maka harusnya kita tidak saling menyalahkan. Artinya setiap individu silahkan lakukan apa yang mereka yakin berdasarkan ilmu dan informasi yang bisa mereka dapatkan sehingga tetap sehat dan terhindar dari bahaya fatal terkait infeksi virus ini. Dan tips yang ketiga adalah jaga vitalitas tubuh. Triknya bagaimana? Yang pertama, cari informasi terkait herbal yang ada di Nusantara. Banyak loh, ada si daun ajaib, daun kelor yang di Indonesia ini luar biasa. Dalamnya ada kalsiumnya tinggi, ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, ada zinc-nya. Ada juga selain kelor ada jahe, lengkuas, dan sereh. Kalau digabungkan bisa untuk menghambat pertumbuhan virus atau replikasi virus dalam tubuh kita. Ada juga terkait dengan garam krosmo yang bisa membersihkan virus yang menempel di dalam hidung kita sehingga tidak masuk ke dalam paru-paru kita, karena reseptor dalam tubuh kita terkait virus COVID-19 ini adalah hidung dan paru-paru salah satu. Yang kedua, cukupi kebutuhan badan dengan ramuan alami Nusantara dan makanan bergizi. Jangan berlebihan juga, artinya konsumsi vitamin boleh, konsumsi ramuan alami boleh, makanan bergizi juga iya. Tapi agama kita sudah mengajarkan makanlah yang halal dan yang baik dan janganlah ya, insya Allah tubuh kita akan sehat. Yang ketiga, istirahat dan olahraga yang cukup. Kalau mau nyontoh Nabi, istirahatnya
adalah tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Artinya setelah sholat isya kemudian tidur dan bangun di sepertiga malam. Itu menjadikan kita sehat. Kemudian sunnahnya adalah tidur setelah zuhur, artinya tidur siang. Walaupun hanya 10-15 menit sangat cukup untuk mereset otak kita yang sudah sangat penat dengan aktivitas sehari-hari dan buat segar badan kita. Olahraga juga yang cukup dan sesuaikan dengan usia. Artinya ya kalau sudah seperti saya yang ya udah lewat masa 17-nya, jangan yang berat-berat. Artinya jogging ataupun apa yang cocok buat kita, disesuaikan olahraganya buat kita masing-masing. Intinya agar kita tetap sehat dan bugar. Yang keempat, hindari minum air es atau dingin. Karena sebetulnya ketika darah kita mengental atau yang lebih baik adalah air hangat. Jadi kalau air dingin seperti ini, nanti dalam keadaan kita terkena virus kemudian darah kita membeku. Kalau kita kembali ke pelajaran biologi dasar bahwa darah berfungsi membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Makanya banyak kasus orang menjadi sesak dan lain-lain karena darahnya tidak lancar. Artinya pasokan oksigennya menjadi tidak lancar. Nah, ini kita bisa coba siasati dengan apa? Dengan selalu membiasakan minum air hangat. Dan hindari pemanis buatan dalam minuman atau air dingin. Kenapa? Supaya tidak radang tenggorokan kita. Karena itu adalah benteng ketika ada virus yang masuk lewat hidung dan tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, trik yang kelima, fokus pada gejala penyakit dan komorbid saat Anda kurang enak badan. Nah, kalau kita punya penyakit, ibaratnya tahu-tahu kita itu meriang, ya minum paracetamol. Atau kalau kita merasakan batuk, ya minum obat batuk. Jadi jangan apa-apa dikit-dikit kayaknya COVID, tapi fokuslah pada penyakit yang kita rasakan, kemudian obati dengan obat yang sesuai dengan penyakit tersebut. Dan hati-hati dengan komorbid kita. Kita yang paling tahu bahwa kita mempunyai penyakit bawaan apa, sehingga obat apa yang memang nanti berbahaya buat penyakit kita, itu yang harus kita hindari. Pencetus-pencetusnya juga yang harus kita hindari. Contoh, saya yang punya asma bronkitis, maka saya harus menghindari beku, menghindari dingin yang berlebihan. Itulah yang coba kita hindari. Air dingin ketika diminum yang menjadikan radang dan lain-lain. Setiap orang lebih tahu dengan dirinya masing-masing, maka fokuslah pada penyakit yang kita derita dan komorbid yang kita punya. Tips yang keempat, yang pasti patuhi prokes, terutama memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Ya pasti ya kan, namanya virusnya masuknya lewat hidung dan lewat mulut, maka masker itu sangat penting untuk kita pakai dengan disiplin. Mencuci tangan juga sama, karena akan virus atau bakteri, tentu saja dengan sabun. Dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada orang yang sudah terinfeksi kemudian menyebarkan ke kita. Nah, tips yang terakhir, setelah kita usaha dengan 4 tips di atas dengan trik-triknya, tips yang terakhir adalah usaha sudah ya kita tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang tidak beragama Islam, yang berserah diri kepada Tuhannya masing-masing. Kenapa? Karena jodoh, umur, rezeki sudah diatur buat tiap makhluk di alam semesta. Nah, itu pasti kita semuanya meyakini itu bagi umat yang beragama. Semuanya tidak akan tertukar. Jodohnya, umurnya, rezekinya, semuanya sudah diatur dan tidak akan tertukar semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya mungkin itu dari saya, ini bukan dari sok tahu atau bagaimana, tapi hal ini adalah berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan dan coba saya share dengan kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan tetap sehat buat kita semuanya. Mohon maaf jika tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.